Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja kami sebagai pemegang akan presentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai teknik tes dan non tes dalam penilaian pembelajaran bahasa Arab. Nah, pada diskusi kami ini kami mencantumkan 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan teknik tes dan teknik non tes dalam penilaian pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, apa saja teknik tes dan non tes dalam penilaian pembelajaran bahasa Arab. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan teknik tes dan non tes dalam evaluasi 4 norma bahasa Arab. Nah, sebelum kita masuk pada bab pembahasan, sebelumnya kita terlebih dahulu tahu apa yang latar belakangi dari tema diskusi ini. Nah, dalam proses pendidikan, evaluasi merupakan komponen penting untuk menilai tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, secara umum, teknik dalam evaluasi pembelajaran terbagi menjadi 2, yaitu teknik tes dan non tes. Tentunya penggunaan teknik tes dan non tes ini harus secara seimbang atau dalam penilaian sehingga terfokus pada aspek pengetahuan dan juga sikap minat motivasi dan keterampilan peserta didik. Kemudian saya akan persilakan rekan saya, yaitu Kak Felix untuk memaparkan hasil diskusi kami pada poin pertama, yaitu pengertian teknik tes dan teknik non tes dalam penilaian pembelajaran bahasa Arab. Baik, langsung saja. Pengertian tes, pengertian teknik tes dan teknik non tes dalam penilaian pembelajaran bahasa Arab. Teknik dapat dimaknai sebagai alat atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Teknik evaluasi pembelajaran merupakan metode yang digunakan untuk mengukur dan menilai hasil belajar peserta didik dalam proses penilaian. Istilah tes berasal dari bahasa Perancis kuno, testum yang merujuk pada piring atau wadah, dan tanda liat yang digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi logam mulia. Dalam bahasa Inggris, istilah ini menjadi tes, lalu diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai tes, ujian, atau percobaan. Dalam bahasa Arab, istilah yang sepadan adalah imtihan, proses menguji atau mengukur kemampuan. Teknik tes adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik melalui serangkaian pertanyaan atau tugas yang disusun secara sistematis dan objektif. Sedangkan teknik non tes adalah metode penilaian yang dilakukan tanpa pengujian langsung, melainkan melalui observasi, angket, wawancara, jurnal, atau penilaian diri. Teknik ini digunakan untuk menilai aspek kognitif dan psikomotorik seperti sikap, minat, perilaku, dan keterampilan peserta didik dalam konteks nyata. Selanjutnya saya kepada rekan saya. Baik, untuk pembahasan poin kedua akan disampaikan oleh saudari Amalia, yakni tentang teknik tes dan teknik non tes dalam pembelajaran bahasa Arab. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan tentang teknik tes dan teknik non tes dalam penilaian pembelajaran bahasa Arab. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang jenis penilaian dan bentuk penilaian. Jadi sekarang kita akan membahas teknik. Jenis itu menentukan bentuk, dan bentuk itu akan menentukan teknik penilaiannya. Di sini saya akan membahas teknik tes dan non tes. Yang pertama itu teknik tes. Ada teknik tes merupakan penilaian yang berbentuk soal yang dimana untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Kemudian yang pertama itu ada teknik lisan. Teknik lisan ini merupakan jenis penilaian yang dimana bentuk soalnya itu berbentuk lisan dan akan dijawab oleh peserta didik dalam bentuk lisan pula. Seperti itu. Nah, contoh bentuk tes lisan bisa dilihat di PPT bahwa di situ guru meminta peserta didik
percakapan, tata bahasanya, serta sikap percaya diri siswa peserta didik tersebut. Yang kedua, ada namanya teknik tes tulisan. Nah, tes tulisan ini merupakan penilaian kemampuan peserta didik melalui jawaban yang tertulis. Nah, bentuk tesnya itu bisa berupa pilihan ganda, uraian atau esai. Dan setiap prosedur penilaian ini memiliki prosedur penilaian yang berbeda-beda. Nah, contoh teknik tes itu seperti teknik tes tulisan itu seperti ini. Diberikan pilihan ganda. Kemudian teknik praktik atau kinerja. Nah, teknik praktik atau kinerja ini merupakan hasil belajar yang mengharuskan peserta didik melakukan kerja nyata melalui tindakan nyata yang harus dilakukan oleh peserta didik. Itu. Nah, proses penilaiannya itu dimulai sejak peserta didik ini mempersiapkan diri melaksanakan tugas tersebut hingga menghasilkan capaian akhir. Kemudian di sini ada teknik tes objektivitas dan subjektif. Teknik objektivitas ini dikenal juga sebagai short answer test atau negative test. Nah, jenis penilaian ini menggunakan soal yang jawabannya sudah ada atau sudah pasti dan tidak akan diubah lagi. Jadi jawabannya itu hanya dua, benar atau salah. Ya, bisa tes objektif ini bisa berbentuk pilihan ganda. Kemudian tes subjektif ini berbentuk uraian atau esai, yang dimana peserta didik ini harus menyusun jawaban sesuai dengan kemampuan mereka. Awalan soal tesnya itu bisa berawalan kata mengapa, bagaimana, atau mengapa, jelaskan atau uraikan, seperti itu. Kemudian yang kedua, teknik non-tes. Nah, teknik non-tes ini merupakan penilaian yang menggunakan soal tertulis atau lisan, tetapi dengan melalui proses pengamatan langsung. Seperti observasi. Observasi ini merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku siswa, sikap, serta aktivitas siswa tersebut. Contoh penilaian tes bisa dilihat di sini, ada tujuan kompetensi yang diamati serta pengamatan guru. Kemudian selanjutnya teknik non tes wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan merupakan salah satu penilaian non tes yang dimana guru ini melakukan proses tanya jawab bersama dengan peserta didiknya, yang dimana dilakukan secara nyata, secara langsung atau tidak langsung. Maksudnya secara tidak langsung ada perantara orang ketiga atau media tertentu, seperti itu. Kemudian angket ini adalah teknik penilaian non tes yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan, yang dimana peserta didik diminta menjawab sesuai dengan pendapat, sikap, pengalaman, serta perasaan mereka. Selanjutnya ada skala sikap. Skala sikap itu merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana seseorang setuju atau tidak setuju terhadap suatu fenomena, khususnya dalam ranah pendidikan, yang dimana responnya dinyatakan dalam bentuk pilihan bertingkat, setuju, sangat setuju, netral, atau dan seterusnya, gitu. Nah, skala sikap ini disusun dalam bentuk pernyataan positif atau negatif, gitu. Kemudian portofolio. Nah, portofolio ini merupakan penilaian non tes yang dilakukan
kejadian penting, perilaku, sikap, perkembangan atau respon peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, jadi perbedaan besar antara teknik tes dan teknik non-tes ini, kalau teknik tes dia merupakan penilaian yang berbentuk soal, sedangkan teknik non-tes ini penilaian yang berbentuk pengamatan atau catatan. Nah, kedua teknik ini bisa digunakan dalam penilaian diagnostik, formatif, dan sumatif. Namun, diagnostik dan formatif lebih fleksibel ke tes dan non-tes, tapi sumatif lebih dominan menggunakan teknik tes. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk konsepnya saya akan memaparkan poin ketiga, yaitu tentang penerapan teknik tes dan non-tes dalam mengevaluasi maharo 4 maharo pembelajaran bahasa Arab. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh rekan saya bahwa penerapan teknik tes ini terbagi menjadi 4, yaitu teknik tes lisan, tes tertulis, kemudian tes kinerja, dan yang terakhir yaitu tes format objektif dan subjektif. Nah, pada tes lisan ini penerapannya itu pada 3 maharo, yaitu maharo al-istima, maharo al-kalam, dan maharo al-qiraah. Di mana pada maharo al-istima ini guru membacakan suatu teks, kemudian siswa menyimak dan menyampaikan kembali apa yang dia tangkap dari apa yang disampaikan dari gurunya. Kemudian pada maharo al-kalam ini siswa melakukan wawancara kepada gurunya, wawancara singkat tentang suatu tema atau suatu topik tertentu seperti tentang kehidupan sehari-harinya. Nah, pada kemudian yang ketiga pada maharo al-qiraah, nah siswa ini diminta untuk membaca nyaring teks yang baru dibacanya, kemudian guru akan menilai kejelasan dari pelafalannya. Nah, itu untuk tes lisan. Yang kedua itu untuk tes tertulis. Penerapannya itu pada 3 maharo, yaitu maharo al-qiraah, kitabah, dan istima. Di mana pada maharo al-qiraah ini siswa membaca teks pendek lalu menjawab pertanyaan pilihan ganda atau soal uraian terkait isi teks yang diberikan. Nah, pada maharo al-kitabah siswa tulis karangan bebas atau menerjemahkan sebuah kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Nah, kemudian pada maharo al-istima ini guru mendiktikan atau imla, kemudian siswa menuliskannya di buku. Nah, ini untuk mengukur tingkat pemahaman mereka dan ejaannya mereka. Kemudian yang keempat itu tes praktik atau kinerja. Nah, ini penerapannya itu pada 3 maharo, yaitu maharo al-kalam, maharo al-qiraah, dan maharo al-kitabah. Di mana pada maharo al-kalam ini siswa melakukan presentasi di depan kelas tentang situasi atau melakukan peran atau biasa disebut dengan role playing. Kemudian yang kedua itu pada maharo al-qiraah, di mana siswa itu merespon bacaan yang dengan membuat ringkasan atau peta konsep. Nah, ini untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang secara mendalam terkait teks tersebut. Nah, pada maharo al-kitabah siswa ini membuat poster atau iklan sederhana dalam bahasa Arab untuk mempraktikkan keterampilan menulis mereka secara fungsional. Untuk yang terakhir yaitu tes objektif dan subjektif. Di mana tes objektif ini biasa berupa pilihan ganda atau salah benar, di mana di sini digunakan untuk mengukur penyelesaian kosakata mereka atau pemahaman bahasa mereka atau tata bahasa mereka atau kualit. Contohnya di mana contohnya misalnya diberikan suatu soal yang menunjukkan kosakata dengan gambar yang sesuai. Kemudian untuk subjektifnya yaitu berupa esai atau uraian, di mana di sini untuk mengukur pemahaman mendalam dan kemampuan analisis mereka. Contohnya siswa ini menjelaskan makna tersebut dari sebuah teks yang dia baca. Kemudian pada penerapan teknik non-tes. Nah, penerapan teknik non-tes ini seperti tadi yang sudah saya katakan saya itu dibagi menjadi 6, yaitu observasi, wawancara, jurnal anekdot, kemudian portofolio, angket, dan skala sikap. Nah, pada pada observasi ini penerapannya itu pada 3 maharo, yaitu maharo al-kalam, maharo al-istima, dan maharo al-qiraah. Di mana pada maharo al-kalam ini guru itu mengamati keaktifannya siswa dalam kelas dan partisipasinya dalam diskusi. Nah, pada maharo al-istima ini guru itu mengamati respon siswa terhadap instruksi yang diberikan, apakah mereka itu sudah paham dengan instruksi yang diberikan oleh gurunya atau belum. Nah, pada maharo al-qiraah ini guru
memperhatikan cara siswa membaca, termasuk ekspresi dan intonasi mereka. Kemudian yang kedua itu pada wawancara. Nah, penerapannya itu pada Maharo Al-Kalam dan Maharo Al-Qiraah. Di mana pada Maharo Al-Kalam ini guru melakukan wawancara singkat untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri siswa tersebut. Nah, pada Maharo Al-Qiraah, guru menanyai siswa tentang isi teks yang dibacanya untuk mengecek pemahaman mereka sudah sejauh mana. Nah, pada angket, pada pelaksanaannya ini yang poin angket ini terhadap berbagai maharo itu digunakan untuk mengumpulkan data tentang persepsi atau pendapat mereka tentang metode pembelajaran, minat mereka dalam pembelajaran atau motivasi mereka dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat pada skala sikap, di mana dalam pelaksanaannya terhadap 4 maharo ini digunakan untuk mengukur minat dan sikapnya mereka dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian yang kelima itu portofolio, di mana penerapannya itu pada Maharo Alkitabah dan Maharo Al-Qiraah, dan yaitu pada Maharo Alkitabah ini siswa itu mengumpulkan semua hasil karyanya mereka tentang tulisan seperti karangan, surat dan sebagainya untuk menunjukkan perkembangan kemampuan menulis mereka dari waktu ke waktu. Nah, pada Maharo Al-Qiraah, ini tuh berbentuk portofolionya itu berisi rangkuman teks yang dibacanya, analisis bacaan atau proyek yang berhubungan dengan materi bacaan. Dan yang terakhir yaitu jurnal atau catatan anekdot, di mana pada pelaksanaannya ini terhadap berbagai maharo, guru atau siswa itu mencatat suatu peristiwa penting, baik positif atau negatif. Contohnya kemajuan signifikannya mereka dalam berbicara, atau pada maharo al-kalam, atau misalnya kesulitannya mereka pada saat menyimak atau maharo al-istimak. Itu saja pemaparan dari kelompok 6. Kemudian kami akan membuka sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada teman-teman sekalian, para audiens, untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, atau bila ada saran yang ingin disampaikan. Silakan. Baik teman-teman, teman-teman sekalian yang bertanya, mungkin ada yang mau kasih saran, kritik, silakan. Saya. Ya, saudari Risna dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya kepada para pemakalah. Kalau insya Allah kita kan kedepannya bisa menjadi guru bahasa Arab. Nah, teknik penilaian apa yang akan diprioritaskan di sekolah nanti, antara teknik penilaian TESKA atau non tes? Baik. Menurut pemakalah. Ya, menurut pemakalah ya. Mau? Gimana? Ada yang menjawab? Oke, saya persilakan kepada saudari Amelia untuk menjawab pertanyaan dari Risna. Baik, saya akan menjawab pertanyaan saudari Risna. Jadi pada suatu saat nanti saya akan menjadi seorang guru bahasa Arab, saya tidak akan memprioritaskan salah satu dari teknik tes ini, tapi memprioritaskan kedua teknik tes ini menjadi seimbang. Memprioritaskan teknik tes untuk mengukur hasil belajar secara formal, namun mengoptimalkan teknik tes untuk menangkap perkembangan afektif proses belajar serta keterampilan sosial dan komunikasi siswa, sehingga penilaian pembelajaran bahasa Arab menjadi lebih komprehensif, objektif, dan manusiawi. Mungkin itu saja dari saya. Ya, jadi itu yang jawaban dari saudari Amelia. Jadi intinya ketika nanti jadi guru, kita tuh nggak pilih salah satu dari tes atau non tes, teknik tes atau non tes, karena kedua hal ini penting, sama-sama penting gitu ya. Jadi harus dipadukan keduanya, karena pada teknik tes itu kita melihat tentang sedikitnya mereka atau pengetahuan mereka. Nah, pada non teksnya ini kita melihat bagaimana sikapnya mereka, keaktifannya mereka dalam bahasa seperti itu. Jadi nggak ada yang menonjol. Bagaimana saudara Risna? Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya
saya persilakan pada ikhwannya yang bertanya. Ya, Fitri. Saya bertanya, terima kasih atas kesempatannya. Bertanya kepada kelompok berapa? 6? Iya. Ya. Dalam praktik nyata di sekolah, mengapa sebagian guru lebih sering menggunakan teknik tes daripada teknik non tes? Apakah hal tersebut menjadi kendala dalam evaluasi yang adil? Saya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, Kalau pertanyaan dari Fikrinya kan coba dijawab sama pada Erlin, pada saya persilakan. baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fikri. Langsung saja, dalam praktiknya di sekolah, banyak guru lebih sering menggunakan teknik tes dibanding teknik non tes. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tes baik tertulis, lisan maupun objektif dianggap lebih praktis, cepat dan mudah dihitung nilainya. Secara kuantitatif, guru dapat langsung menentukan skor dan memasukkannya ke dalam sistem penilaian. Yang kedua, sistem pendidikan banyak di sekolah masih menekankan penilaian berbasis angka, sehingga guru merasa lebih aman menggunakan tes yang hasilnya dapat diukur secara objektif. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan beban administrasi yang tinggi membuat guru sering enggan menggunakan teknik non tes seperti observasi, jurnal, portofolio, atau wawancara yang membutuhkan pengamatan berkelanjutan dan analisis lebih mendalam. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana saudara Fitri? Bisa terima jawabannya? Ya. Terima kasih ya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab berarti pula diskusi kita pada hari ini. Nah, sebagai kesimpulan, evaluasi belajar bahasa dilakukan secara komprehensif, yaitu melalui teknik tes dan teknik non tes. Di mana teknik tes digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif dan keterampilan secara terukur melalui tes lisan, tertulis, praktis, serta soal objektif dan subjektif. Nah, sementara teknik non tes digunakan untuk menilai aspek afektif dan perkembangan diri peserta didik melalui observasi, wawancara, angket, skala sikat, portofolio, dan jurnal. Nah, kedua teknik ini perlu dijalankan secara seimbang dalam nilai 4 maharo bahasa Arab, al-istimah, kalam, qiraah, dan kitabah. Nah, agar hasil evaluasi mencerminkan kemampuan peserta didik secara utuh. Nah, dengan demikian pengembangan teknik tes dan non tes menjadi kunci penting bagi PD untuk melaksanakan penilaian yang objektif, adil, dan holistik. Nah, cukup sekian pemaparan dari kelompok 6 ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri dengan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.